Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso, SCY dari Hong Kong. Senang sekali bahwa pada kesempatan ini saya bisa menyapa para sahabat semuanya. Saya yakin saat ini para sahabat disibukkan dengan banyak sekali aktivitas. Para sahabat disibukkan dengan pelayanan. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa kita harus selalu bahagia. Dan dalam bahasa Jawa ada satu pesan lagi yang mau saya sampaikan. Ojo nesu. Artinya jangan marah. Jadi kita harus selalu bahagia dan ojo nesu. Jangan marah. Oke? Pada kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan. Karena kemarin bersama dengan tim Evangeli, saya IG Live bersama dengan mereka, dan tentunya bagi para sahabat yang ikut dalam IG Live tentu masih ingat tema yang saya sampaikan. Temanya adalah ayat emas, ayat favorit, ayat hafalan. Tujuan saya memberikan tema itu dan membagikan tema itu karena saya ingin setiap dari kita itu mempunyai ayat emas. Dan tujuannya adalah supaya ayat emas itu menjadi pondasi bagi hidup rohani kita. Saya sebutkan ayat emas yang saya miliki adalah saya ambil dari 1 Korintus bab 15 ayat 58. 1 Korintus bab 15 ayat 58 yang intinya adalah berbicara tentang jangan pernah goyah, tetap teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, lalu dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Nah itu adalah ayat emas yang Mosen miliki. Dan saya menggunakan ayat emas itu untuk mengawali hidup saya, untuk memberikan inspirasi bagi perjalanan hidup saya setiap hari, dan juga itu menjadi penutup bagi perjalanan hidup yang sudah saya lewati setiap hari. Dan yang saya rasakan adalah dari hari ke hari iman saya menjadi sangat kuat. Iman saya menjadi sangat kokoh, dan iman saya menjadi sangat solid. Apalagi tadi malam saya ikut Zoom meeting bersama dengan Suster Bridge McKenna. Minta maaf kalau penyebutan namanya salah. Yang jelas Suster membagikan pengalamannya berkaitan dengan Ekaristi. Dan dia memberi 3 poin yang luar biasa. Bahwa Ekaristi itu menjadi sacrifice, pengorbanan. Lalu yang kedua itu adalah communion with God. Jadi kebersatuan dengan Dia. Dan yang ketiga adalah
receiving the living Christ. Jadi ketika kita menerima Kristus dalam perayaan Ekaristi itu, kita menerima Kristus yang hidup. Dan beliau menggarisbawahi bahwa kalau kita mau menjadi orang Katolik, imannya itu harus 100% kuat sekali. Jadi harus dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang solid. Nah, itu tambahannya saja. Tapi kembali kepada tema yang saya tawarkan adalah bagaimana? Apakah para sahabat sudah memiliki ayat emas? Dan kalau para sahabat sudah memiliki ayat emas itu, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Dan saya yakin kalau para sahabat sudah mempunyai ayat emas itu, maka hidupmu, ketika kamu mengawali hidupmu, ketika kamu menjalani hidupmu, dan ketika kamu menutup hidupmu dalam perjalanan sehari-hari, maka kamu akan merasakan betapa Tuhan dekat denganmu, betapa Tuhan sayang padamu, bagaimana Tuhan begitu mengasihimu, bagaimana Tuhan menyertai dan melindungimu, khususnya dari hal-hal yang jahat. Begitu saja para sahabatku. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya ini. Maka dari tempat saya sekarang ini duduk, dari kantor saya, dari Hong Kong, saya ingin memberikan berkat untuk para sahabat semuanya. Oke, siap? Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat semua, hidup, pelayanan, dan kesaksianmu hari ini sebagai anak-anak Tuhan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.